Selamat pagi, selamat bersyukur, selamat datang di acara 2 pagi kita pada pagi hari ini di YouTube Pendeta Togap Siburian. Biarlah pagi hari ini kita alami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Karena sepanjang malam kita telah tidur nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Kita sembuh, penyakit kita dipulihkan, pagi hari ini kita bangun, kita dipulihkan, organ tubuh kita berfungsi, panca indera kita bisa berfungsi, penglihatan kita, bahkan seluruh tubuh kita dipulihkan pagi hari ini. Mari kita syukuri. Mari kita saat teduh, kita sampaikan permohonan doa kita kepada Allah, karena Dia baik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang penguat, Tuhan yang menopang kami, Allah yang hidup, Allah perkasa, Allah sejati. Kalau pada pagi hari ini rencana Tuhan nyata dalam hidup kami, firman Tuhan digenapi atas hidup kami Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, oh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Karena pekerjaan ini namamu dimuliakan. Karena doa ini namamu diagungkan Tuhan. Ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan diselamatkan. Terpuji Engkau Bapa, hambamu tidak punya nilai apa-apa, ampuni hambamu. Hambamu orang berdosa yang tidak berkenan. Kami mau mohon pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darahnya. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darahnya. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Dikau. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sapaan firman Tuhan akan menguatkan kami. Sapaan firman Tuhan akan menuntun kami di pagi hari ini Bapa. Sebelum kami berlangkah, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami berladang, sebelum kami berjualan, sebelum kami bekerja apapun, biarlah firman Tuhan menerangi jalan kami. Firman Tuhan akan menuntun kehidupan rumah tangga kami. Apalagi suami istri Bapa, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hidupnya dipulihkan. Suami istri yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi suami istri yang saling memaafkan ketika mereka bertengkar. Ketika mereka ribut, mereka hadir saling mengampuni, saling memaafkan. Jadikan rumah kami, rumah yang menonton acara ini, rumah yang bahagia. Walau bertengkar, tapi mereka saling memaafkan, saling melindungi, saling menguatkan. Anak-anak kami menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang cakap. Kami percaya Tuhan, Kau pulihkan kehidupan kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis pada surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua. Ayat yang pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3, 4, 5, 6.
Siapapun yang menonton YouTube ini, buka Alkitabmu, biar kita baca. Demikian firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesalehan, dan kepada ketekunan dan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita dipanggil, adakah kita mendengar? Ketika lonceng gereja bunyi, adakah hati kita tersentak untuk datang kepada Tuhan? Ketika jumpa hari Minggu, adakah kita menyiapkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan? Ketika tiba pagi hari, kita bangun, adakah kita diingatkan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan? Adakah kita pada malam hari sebelum berbaring duduk di kaki Tuhan untuk menyampaikan doa permohonan? Ini bicara panggilan, pilihan Allah. Ketika kita dipanggil, belum tentu kita dipilih oleh Allah. Maka bagaimana kita supaya kita dipilih oleh Allah? Perhatikan, apa itu definisi panggilan? Apa yang mau kita lakukan ketika kita dipanggil? Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Ketika kita dipanggil, yang memanggil kita itu adalah Allah. Satu hal yang penting yang harus kita pelajari adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh? Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa? Serius. Sungguh-sungguh itu apa? Melaksanakan dengan benar. Tidak main-main. Tidak asal-asalan. Kekristenan mengajar kita berkomitmen. Kekristenan mengajar kita berpengharapan. Kalau orang Kristen itu hidupnya tidak hanya di dunia ini. Hidup pengharapannya, hidup imannya adalah hidup yang kekal. Maka ketika kita dipanggil, sudahkah kita menjalankan panggilan kita itu? Panggilan kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak daging kita. Maka ketika kita menjadi pribadi yang mendengarkan panggilan Tuhan, itu artinya ketika kita sungguh-sungguh ada pertobatan dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh, kita harus mengubah hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh, kejahatan, manipulasi, kebohongan, selingkuh, apalagi kecemburuan, apalagi iri hati, apalagi kedengkian, apalagi yang merusak orang lain, harus dibuang. Ketika kita sungguh-sungguh, kedengkian, kepahitan itu harus dibuang dalam hidup kita. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kedagingan kita tidak pernah membawa kita datang kepada Tuhan. Tetapi yang membawa kita kepada Tuhan adalah perjumpaan kita lewat firman Tuhan. Pertobatan kita untuk datang kepada Tuhan. Maka jangan diharapkan
Sebuah kesuksesan orang Kristen, sebuah keberhasilan orang Kristen tidak diukur dengan materi yang kita miliki. Walaupun kita bisa sukses, bisa punya segala-galanya, tapi bisa kita kehilangan harapan. Bisa kita kehilangan iman. Itu artinya ketika kita kehilangan iman, kita tidak pernah bersungguh-sungguh dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah sungguh-sungguh pengenalan kita kepada Tuhan. Apalagi yang kedua, selain sungguh-sungguh, diminta oleh firman Tuhan ini bagi kita hari ini, bagaimana kita menguasai diri kita. Menguasai diri kita. Bukan kesenangan dunia yang menguasai diri kita. Tetapi Tuhanlah yang berkehendak atas diri kita. Kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Kita harus bisa mengendalikan mata kita. Kita harus bisa mengendalikan telinga kita. Jangan kita lebih peka dengan gosip. Jangan mata kita jelalatan. Jangan hati kita terperosok dengan hal-hal yang sesaat, melupakan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Kita harus mampu penguasaan diri kita. Ketika kita mampu menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, ketika kita mengendalikan diri kita, itu artinya apa? Kita berani mengosongkan diri kita, meniadakan diri kita, bersedia mengikut Tuhan dan pikul salib, mengikut Tuhan walau pedas, mengikut Tuhan walau ngeri, mengikut Tuhan walau capek, mengikut Tuhan walau punya risiko. Selain itu, kita harus bertekun. Selain tekun, kita harus saleh. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan, pilihan Allah. Kita sudah dipanggil. Sekarang bagaimana ketika kita dipanggil? Sudahkah kita dipilih oleh Allah? Menjadi pribadi yang berkenan? Rumah kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Fungsi suami, fungsi istri. Bagi anak-anak. Sudahkah anak-anak kita menjadi anak-anak yang mau mendengar? Semalam khotbah kita di 2 malam. Rumah tangga yang berbahagia itu adalah rumah tangga di mana ibu menjadi pokok anggur. Ibu menjadi pokok anggur. Tahu itu anggur? Minuman raja. Minuman tamu-tamu penting. Maka sangat berarti rumah tangga yang berbahagia itu sangat ditentukan bagaimana berharganya ibu dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu hari ini mari kita belajar dengan sungguh-sungguh mampu menguasai diri dan hidup bertekun sebagai orang Kristen. Jangan pernah berubah karena keadaan. Jangan mau berubah karena ekonomi. Apapun ekonomimu, apapun keadaanmu, penyakit apapun yang kamu derita, imanmu tidak pernah berubah. Yakini Yesus itu jauh lebih besar daripada penyakitmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang menguatkan kami, menyadarkan kami pada pagi hari ini atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ampuni kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Kita bernyanyi 368. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Kita nyanyikan. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Air hayat
Yat Golgata, pancaran yang agung. Imani, perkatakan kepada Tuhan pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu. Renungkan ini pujian kita. Yesusku berlindung. Yesusku berlindung. Air hayat Golgata, pancaran yang agung. Air hayat Golgata, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, katakan. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Hingga dalam surga kelak ada perhentian. Hingga dalam surga kelak ada perhentian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Hidup kami dipulihkan Bapa di pagi hari ini. Hidup kami Tuhan pagi hari ini hidup yang berkemenangan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun, suami istri boleh bangun. Suami istri, anak-anak boleh dengar firman Tuhan. Kami Tuhan yakin YouTube kami ini Tuhan kami mau serahkan menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ajari hambamu. Hambamu tidak punya nilai apa-apa, pengetahuan apa-apa. Tapi hambamu berserah kepada Tuhan. Engkau sembunyikan hambamu di balik salib Kristus. Engkau yang lebih besar. Hambamu kecil tak berdaya apa-apa. Ampuni hambamu. Pulihkan hambamu. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hari ini. Anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Anak yang kecil, anak yang sekolah, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang menuruti orang tuanya, jauh kenakalan, jauh banyak dari apapun. Anak-anak kami bertumbuh dengan baik, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Rumah kami rumah doa, rumah kami mimbar agama, mimbar penyebaran firman Tuhan. Rumah kami nyaman dan sukacita. Kami juga berdoa bagi suami istri. Biarlah suami istri boleh berpegangan tangan. Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Perkatakan dalam nama Yesus, pulih rumah tangga kami. Kami juga berdoa Bapa. Pekerjaan kami, ladang kami. Yang berladang, yang beternak, yang berusaha di rumah. Petani Tuhan. Yang berjualan, diberkati mereka. Demikian juga kami berdoa Bapa. Buat anak-anak kami yang belum berumah tangga, tunjukkan jodohnya. Buat anak-anak kami Tuhan, yang belum punya keturunan, diberkati Bapa, sehingga mereka berketurunan. Rumah tangga yang bercerai-berai Tuhan, satukan mereka. Demikian juga kami berdoa pagi hari ini dan bersyukur bagimu Tuhan. Bagi jemaatmu yang sakit secara khusus, Nyonya Simatupang Boru Silitonga semakin disembuhkan. Demikian juga Nyonya Pangaribuan Boru Merpau dipulihkan. Demikian juga Tuhan, anak Ibu Banjar Nahor semakin sembuh Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Engkau lawat umatmu Tuhan. Pembangunan gereja kami GKI Sumut Mandala. Kau berkati Bapak Beni Sihotang Bapak. Yang menyanggupi menyediakan dana pembangunan ini Bapak. Berkati dia Tuhan. Cita-citanya, istrinya, anak-anaknya yang akan dicalonkan kembali menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dan DPRD Kota Medan dan DPRD lain, anaknya, putrinya Tuhan. Engkau jamah mereka, perjuangan iman, rumahnya, kehidupannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa kepadamu lewat YouTube ini Bapak. Siapapun yang sakit Tuhan, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan satu persatu, imani. Dalam nama Yesus kankerku sembuh, katakan. Dalam nama Yesus kanker payudaraku sembuh. Perkatakan.
Bendolan tubuhku pulih dan sembuh. Imani. Dalam nama Yesus gula darahku turun. Ginjalku sembuh. Strokeku sembuh. Imani. Apapun penyakitku. Penyakit apapun yang mengidap tak tersebutkan aku. Dalam nama Yesus. Engkau basuh. Engkau sembuhkan dengan darah Yesus. Darahmu yang baik. Oleh Kristus Tuhan dan Allah kami. Engkau menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Yang berbaring di rumah. Yang berbaring di rumah sakit. Demikian juga tetangga kami ini Tuhan. Keluarganya. Bapak Ibu Dires Harefa. Diberkati usahanya. Ucapan syukurnya juga diberkati. Kami juga berdoa kepadamu Bapa di surga. Di pagi hari ini kami mau beraktivitas, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Ampuni kami. Bagi lansia, bagi janda, bagi duda, yatim piatu sekalipun, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, selamat pagi.